saya akan menjelaskan atau menerangkan modul P5. Modul P5 saya yaitu dengan tema kewirausahaan dengan topik inovasi telur pedas siap saji. Profil saya yaitu membuat telur asin rasa pedas. Telur asin rasa pedas dimensi yang saya ambil yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen akhlak terhadap alam, subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Ini ditujukan kepada fase B. Pada akhir capaian fase B yaitu memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dimensi yang kedua yang saya ambil yaitu kreatif. Elemen yang kedua yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Untuk subelemennya yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Akhir fase untuk kreatif yaitu anak bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Untuk nilai profil pelajar Rahmatanil Alamin, saya mengambil dari adil wa tidal atau konsisten, dinamis, dan inovatif. Tatahu wa tidal. Kenapa saya mengambil itu? Karena ini nanti anak diharapkan bisa dalam praktek telur asin rasa pedas ini diharapkan anak akan konsisten, dinamis, dan inovatif. Nilai profil pelajar Rahmatanil Alamin yang pertama yaitu anak diharapkan beriman, bertakwa, dan akhlak mulia, soleh, sosial, berbudaya dan peduli lingkungan, mandiri dan bertanggung jawab, berpikir kritis dan kreatif. Untuk fase capaian perkembangan profil pelajar Rahmatanil Alamin yaitu 1. Memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia baik terhadap diri, orang lain, dan terhadap alam, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama. Berikutnya yaitu nomor 2, membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya dan terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan serta mengenal kemampuan mengidentifikasi informasi yang relevan terhadap masalah yang dihadapinya. Aktivitas alur yang pertama yaitu pengenalan. Aktivitas di sini adalah yaitu memperkenalkan pembelajaran dengan membuat telur asin rasa pedas.
Pengenalan di sini tentang membuat telur asin rasa pedas. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi konsep inovasi dalam dunia kuliner dengan memadukan dua elemen yang sangat populer di Indonesia. Telur asin dan rasa pedas artinya telur pada umumnya rasa asin sekarang akan dibuat menjadi rasa pedas. Tujuan dari tema ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta didik dalam memulai usaha kuliner dengan menciptakan produk makanan yang unik dan lezat, yaitu telur asin rasa pedas. Telur asin akan telur telur asin merupakan makanan tradisional yang sudah dikenal luas di masyarakat, dan dengan sentuhan rasa pedas, kita dapat menawarkan sesuatu yang baru, menarik, dan sesuai dengan selera konsumen masa kini. Ini mengenalkan membuat telur asin rasa pedas. Kontekstualisasi. Mengapa telur asin rasa pedas? 1. Makanan favorit Indonesia. Telur asin merupakan makanan yang sudah sangat populer dan mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Konsekuensi makanan Kontekstualisasi. Mengapa telur asin rasa pedas? 1. Karena makanan favorit Indonesia. Telur asin merupakan makanan yang sudah sangat populer dan mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Kombinasi telur asin dan rasa pedas akan menghadirkan inovasi yang menyegarkan dalam dunia kuliner. Peningkatan permintaan makanan pedas. Makanan pedas memiliki pasar yang luas di Indonesia. Mengingat tingginya minat masyarakat terhadap rasa pedas yang menggugah selera, dengan menciptakan telur asin rasa pedas, kita dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Potensi pasar yang luas. Telur asin rasa pedas dapat menjadi pilihan cemilan yang praktis dan menggugah selera, baik untuk konsumen muda, pekerja, maupun keluarga yang ingin menikmati makanan pedas dengan cita rasa khas. Untuk aksi, langkah-langkah dalam membuat telur asin rasa pedas. 1. Pemilihan telur. Telur yang digunakan harus telur bebek berkualitas tinggi karena memiliki rasa yang lebih kaya dan tekstur yang cocok untuk dibuat asin. Proses pengasinan. Telur akan diasinkan dengan menggunakan campuran garam dan air laut atau menggunakan metode lainnya untuk memberi rasa gurih yang khas pada telur. Pembuatan bumbu pedas. Bumbu pedas yang digunakan bisa berupa sambal dengan berbagai varian. Misalnya sambal terasi, sambal cabai hijau, atau sambal bawang. Bumbu pedas ini akan memberikan rasa pedas yang pas dan nikmat. Langkah yang keempat dalam membuat telur asin rasa pedas, percampuran telur dan bumbu. Setelah proses pengasinan, telur akan dilapisi atau dicampur dengan bumbu pedas, memberikan rasa yang unik dan menggugah selera. 5. Kemasan dan penyajian. Telur asin rasa pedas akan dikemas dalam kemasan yang menarik
dan praktis serta siap dijual ke pasar atau dikonsumsi. Refleksi kualitas produk. Keberhasilan telur asin rasa pedas yang dihasilkan memiliki rasa yang sesuai dengan harapan konsumen, yaitu rasa asin yang pas pada telur dan sambal pedas yang nikmat. Perbaikan yang dibutuhkan. Jika rasa telur asin atau sambalnya tidak sesuai ekspektasi konsumen, terlalu asin, kurang pedas, perbaikan pada komposisi bumbu dan cara pengasinan perlu dilakukan. Kemasan, refleksi dari kemasan. Keberhasilan, kemasan menarik, praktis, dan mudah dibawa menjadi nilai tambah serta menjaga kualitas produk tetap baik. Perbaikan yang dibutuhkan. Jika kemasan terlihat kurang menarik atau tidak cukup kuat untuk menjaga kualitas produk, perlu dilakukan perbaikan desain kemasan seperti penggunaan material yang lebih kuat atau desain yang lebih menarik. Pemasaran, refleksi pemasaran dan penjualan. Keberhasilan produk telur asin rasa pedas berhasil menarik perhatian pasar, baik secara offline, pasar toko maupun online platform delivery. Perbaikan yang dibutuhkan. Jika penjualan belum maksimal, perlu melakukan evaluasi pada strategi pemasaran, seperti meningkatkan promosi, memperluas distribusi, atau menawarkan variasi produk. Harga dan daya saing. Keberhasilan produk telur asin rasa pedas memiliki harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas produk. Perbaikan yang dibutuhkan. Jika harga produk dianggap terlalu mahal atau terlalu murah, perlu dilakukan analisis ulang terhadap biaya produksi dan harga pasar untuk menemukan harga yang tepat. Umpan balik konsumen, refleksi keberhasilan. Umpan balik konsumen positif, seperti pujian terhadap rasa kemasan, dan kualitas produk secara keseluruhan. Perbaikan yang dibutuhkan. Jika ada keluhan mengenai rasa pelayanan atau masalah lain, perlu ditindaklanjuti dengan cepat untuk perbaikan. Berikutnya tindak lanjut. Analisis masukan konsumen. Mengumpulkan lebih banyak umpan balik dari konsumen untuk memahami apa yang mereka suka dan tidak suka dari produk. Peningkatan proses produksi. Mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efisiensi. Strategi pemasaran baru. Meningkatkan visibilitas produk melalui promosi yang lebih intensif dan distribusi yang lebih luas. Peningkatan varian produk. Menawarkan lebih banyak pilihan rasa pada rasa pedas untuk memberikan variasi bagi konsumen. Ini tindak lanjutnya. Berikutnya rubrik penilaian. Sub-elemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kategori mulai berkembang, memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sedang berkembang, strategi diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang peduli terhadap kelestarian alam dan mampu mengambil tindakan positif yang berdampak pada keberlanjutan kehidupan bumi. Berkembang sesuai harapan.
Peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tapi juga diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memecahkan masalah melalui pengalaman langsung dalam konteks memahami keterhubungan ekosistem bumi yang mampu berkembang. Peserta didik terlibat berkembang langsung dalam proses pengamatan, analisis, dan solusi yang berorientasi pada dunia nyata. Sangat berkembang. Peserta didik tidak hanya belajar secara teoritis, tapi mereka juga terlibat langsung dalam proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk melihat dan merasakan dampak dari interaksi antar elemen dalam ekosistem secara langsung, dan juga menjadi agen perubahan yang peduli terhadap keberlanjutan bumi, serta mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat berkembang di dunia ini. Subelemen yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Peserta didik hanya memperoleh pengetahuan secara tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tapi juga diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memecahkan masalah melalui pengamatan langsung dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Peserta didik tidak hanya belajar secara teoritis, tapi mereka juga terlibat langsung dalam proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk melihat dan merasakan dampak dari interaksi antar elemen dalam ekosistem secara langsung, dan juga menjadi agen perubahan yang peduli terhadap keberlanjutan bumi, serta mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat berkembang di dunia ini. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Demikian paparan dari saya untuk dapat mempresentasikan proyek P5 PPRA dengan tema kewirausahaan, topiknya inovasi telur pedas sayap saji, proyek profilnya membuat telur asin rasa pedas. Semoga teaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.